Telur ya Bu ya? Nggih, Bu. Udah ya Bu ya? Siap. Jenengan yang coach dulu, saya coach-nya dulu ya? Nggih, berarti jenengan Nggih. dulu nggih, Bu nggih. Nggih. Siap. Pun saya mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Kita mulai di menit 53, berarti nanti Bu Yeli selesainya di 12 ya Bu Yeli? 13 Nggih. nggih. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Udah nggih. Siap, Bu. Assalamualaikum Bu Mia. Selamat siang Bu. Ini Bu. Bu Selamat Mia siang. mempunyai waktu enggak hari ini? Waalaikumsalam Bu Yeli. Alhamdulillah saya mempunyai waktu Bu. Ada apa Bu? Saya lihat sepertinya Bu Yeli agak tidak tenang, agak murung, dan tidak bersemangat seperti biasanya. Biasanya Bu Yeli ini sangat ceria sekali orangnya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Nggih Bu Mia, mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktu Ibu ini. Mboten napa-napa Bu, tidak apa-apa Bu. Ya Apa yang begini Bu. bisa saya bantu? Ya begini Bu, saya itu mau curhat tentang masalah saya. Ibu Mia bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu Yeli. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Ya, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu Mia. Kalau boleh tahu masalahnya apa Bu? Coba Bu Yeli ceritakan apa yang sedang Bu Yeli rasakan. Mungkin saya bisa bantu Bu. Ibu ingat enggak kemarin beberapa hari yang lalu pengawas itu melakukan supervisi di kelas saya. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Oh, bagaimana Bu Yeli bisa seperti itu? Kok bisa ditegur? Lalu apa yang membuat Ibu Yeli mendapatkan teguran dari pengawas sekolah, Bu? Ya, kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius, Bu. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana, Bu? Pengawas kemarin mengkritik proses mengajar saya, Bu Mia. Proses mengajar yang bagaimana, nggih Bu Yeli? Apa Bu Yeli tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau sampai dikritik? Kalau boleh tahu permasalahannya bagaimana Bu Yeli? Beliau itu seperti keberatan waktu saya itu mengajar tidak memakai buku teks, Bu Mia. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Yeli dengan respon dari pengawas tersebut, Bu Yeli? Ya, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber belajar, bisa dari buku referensi, perpustakaan, yang penting itu mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Bu Mia. Jadi masalahnya begitu, Bu. Kalau begitu, saya tanya Bu Yeli dulu, nggih. Selama ini apa yang Bu Yeli lakukan di dalam proses belajar mengajar di kelas Bu Yeli? Seperti yang telah saya ceritakan tadi, Bu Mia, saya itu menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, kemudian menayangkan video-video pembelajaran, terus video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan seperti itu, Bu Mia. Mengapa Bu Yeli tidak menggunakan buku teks, Bu? Iya, karena menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, Bu Mia. Siswa juga termotivasi,
dan mengacu pada kurikulum juga. Sebenarnya sudah bagus Bu Yeli. Lalu bagaimana hasilnya saat Bu Yeli mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu berbeda-beda nggih Bu Yeli, dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga Bu Mia, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal Bu Mia. Itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Bu Yeli, supaya Bu Yeli menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga Bu. Ya, saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Setelah Bu Yeli ceritakan, sekarang bagaimana perasaan Bu Yeli yang saat ini Bu Yeli rasakan? Ya, terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, Bu. Saya menjadi resah dan di rumah itu kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan jadi terbengkalai, Bu. Lalu apa yang membuat Bu Yeli merasa tidak nyaman selama ini, Bu? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita, Bu. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, seperti itu, Bu. Jika saya dapat menyimpulkan, nggih Bu Yeli, nggih, saya membuat Bu Yeli ini merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Bu Yeli tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Bu Yeli memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Seperti itu Bu Yeli. Oh iya ya Bu, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu? Kalau menurut saya pribadi ya Bu Yeli, untuk masalah Ibu ini bisa Bu Yeli merefleksikan atau nanti mempersiapkan diri nggih Bu Yeli. Jika misal nanti ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalahnya yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat dan dalam pembelajaran saat kegiatan belajar mengajar Bu Yeli. Kalau menurut saya nggih Ya Bu mudah-mudahan Yeli. ya Bu. Ya mudah-mudahan Bu. Amin. Sekarang dari apa yang sudah Bu Yeli sampaikan, apa rencana Bu Yeli ke depannya, Bu? Nah, saya berniat menemui untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu apakah ada hal lain yang ingin dilakukan lagi Bu Yeli? Ya, saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar yang saya lakukan ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Seperti itu, Bu. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bu Yeli selanjutnya, Bu? Ya, setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Bu. Langkah yang Bu Yeli ini ambil itu sudah tepat sekali, Bu. Bagus sekali. Saya sangat setuju dengan ide Bu Yeli. Syukurlah, Bu. Sekarang saya merasa lega karena
jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Saya agak khawatir takutnya salah langkah seperti itu, Bu. Syukurlah ya Bu Yeli sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Yeli rencanakan tadi, selanjutnya komitmen apa yang akan Bu Yeli lakukan untuk menjalankan rencana tersebut, Bu Yeli? Untuk itu, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu, dukungan apa yang dibutuhkan Bu Yeli untuk melakukan komitmen tersebut, Bu? Oh, itu juga yang masih saya pikirkan, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru, serumpun teman guru yang lain dalam sekolahan kita. Jadi kita bisa sama-sama saling mengingatkan, Bu. Itu ide yang bagus, Bu Yeli. Semoga dapat segera terselesaikan ya, Bu Yeli. Dan Bu Yeli pun dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Saat ini ya, Bu Yeli ya. Amin, terima kasih banyak Bu untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega, semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan bagi yang baik untuk siswa kita. Amin. Amin, amin ya Bu Yeli. Ya terima kasih ya Sama-sama Bu Bu. Yeli. Sama-sama Bu Terima Yeli. Saya hanya bisa membantu seperti ini Bu Yeli. Akhirnya Bu Yeli Pokoknya terima kasih menemukan banyak ya. ya. Ya, terima Iya, kasih Bu. sama-sama Bu Yeli. Dah monggo Bu, sekarang gantian nggih. Jenengan Nggih. yang jadi Coaching nggih Bu nggih. ya. Bisa kita mulai ya Bu Yeli ya. Ya. Assalamualaikum Bu Yeli. Waalaikumsalam Bu Mia. Ada apa ya? Bolehkah saya meminta waktunya Bu Yeli sebentar? Mungkin 15 menit lah Bu Yeli. Saya ini mau bercerita Bu Yeli. Apa yang saya rasakan akhir-akhir ini tuh di kelas itu kayaknya ada yang mengganjal dari diri saya Bu Yeli. Ya, baik Bu Mia. Apa yang mau Bu Mia ceritakan ya? Jadi begini Bu Yeli, akhir-akhir ini itu saya merasa murid-murid saya yang ada di kelas, yang saya ajar itu kayaknya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya Bu Yeli. Selain itu, tugas-tugas yang saya berikan kepada murid saya itu anak-anak mengumpulkan itu kalau saya persenkan itu hanya separuhnya Bu Yeli, yaitu 50%. Jadi saya ingin bercerita keluh kesah saya kepada Bu Yeli. Bagaimana ya Ya, Bu? jadi menurut Bu Mia, menurut Bu Mia itu apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Kalau saya itu mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya yang saya ajar Bu, supaya mereka itu merasa senang kalau saya ajar Bu Yeli. Ya, menurut Bu Mia, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu kok sehingga mengerjakan tugas itu hanya 50% saja, Bu? Kalau menurut ingatan saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama, Bu, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan mereka, Bu.
terlalu monoton kayaknya Bu Yeli. Dan saya itu terlalu dominan untuk berbicara. Mungkin bercerita di depan murid-murid saya, kebetulan itu saya agak capek Bu Yeli. Yang kedua itu saya tidak memberikan kesepakatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya Bu Yeli. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya itu murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang mengasihkan, tidak monoton, dan mungkin tidak membosankan juga ya Bu Yeli. Apa seperti itu ya Bu Yeli? Ya, menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik Bu dan tidak monoton, tidak membosankan. Kalau menurut saya itu memang Bu, pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin saya harus melakukan ice breaking ataupun melakukan permainan atau game supaya pembelajaran itu lebih menarik ya Bu Yeli ya. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kok kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Bu Mia? Kemungkinan itu karena tugas yang saya berikan terlalu banyak Bu Yeli dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar kepada mereka itu mungkin kurang mengasihkan dan mungkin mereka itu kayak harus bagaimana yang dikerjakan Bu Yeli. Ya, kalau boleh tahu Bu Mia, Ibu itu menggunakan sumber belajar apa ya di kelas? Saya itu biasanya menggunakan buku teks Bu yang ada di perpustakaan yang di sekolah saya Bu. Ya bagaimana ya Bu ya? Ya, adakah contoh sumber belajar selain buku teks Bu Mia? Sebenarnya saya pikir itu lebih banyak Bu. Sumber belajar itu kalau saya ingat-ingat itu mungkin bisa kita menggunakan video dari YouTube, gambar-gambar, artikel yang ada di blog, atau tulisan-tulisan ilmiah yang ada di internet, atau kita juga bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini ya Bu Yeli. Seperti itu loh Bu, Instagram yang ada reels di IG itu loh Bu di Instagram. Dan yang tidak kalah lagi itu sekarang yang lagi rame itu TikTok Bu. Karena Oh, mungkin murid saya itu juga saya lihat itu senang bermain TikTok. ya, nah betul sekali Ibu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid itu lebih antusias dalam pembelajaran di kelas Ibu. Jadi sekarang apa rencana Bu Mia untuk menyelesaikan masalah ini Bu Mia? Kalau rencana saya itu yang pertama itu saya akan merancang pembelajaran mengasihkan Bu Yeli dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti yang saya sebutkan tadi Bu Yeli, mungkin menggunakan video YouTube, TikTok, terus dari internet atau yang lainnya Bu Yeli. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas kepada murid saya itu tidak terlalu banyak ya Bu Yeli ya. Kemudian bentuk tugasnya nanti saya sesuaikan dengan minat dan bakatnya dari murid-murid saya, Bu Yeli. Istilahnya itu saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang melayani peserta didik saya, murid saya, Bu Yeli, sehingga murid tidak terkesan dipaksa dari dalam dirinya sendiri, Bu Yeli. Tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya karena bukan paksaan dari saya Bu Yeli, dari dirinya sendiri. Misal nanti menggunakan bentuk drama atau menggunakan gambar, lagu-lagu atau bisa menggunakan pantun atau puisi dan laporan-laporan digital seperti itu Bu Yeli rencana saya itu ke depannya. Ya, bagus sekali rencana Ibu. Ya, sangat detail. Mudah-mudahan
Bu Mia bisa berhasil. Sekarang saya mau bertanya, apakah komitmen Ibu, ya, komitmen Nggih. Ibu terhadap rencana yang Ibu sebutkan tadi? Kalau komitmen saya itu rencananya saya ingin berkomitmen, Bu, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, mengasihkan, tidak membosankan, dan saya akan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan, merdeka belajar, Bu Yeli, dan saya akan membuat murid-murid saya ini merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada unsur paksaan, mereka tergugah hatinya sendiri. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu Yeli, karena kan sekarang kita juga menggunakan kurikulum merdeka ya, Bu Yeli. Ya, wah bagus sekali, Bu. Ya, saya sangat mendukung, nggih. Mudah-mudahan semuanya nanti berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bu Mia, nggih. Nggih, Bu Yeli, terima kasih ya Bu Yeli untuk waktunya saya sharing tadi. Selama ini tuh saya memendam ini Bu Yeli, saya itu mau bercerita dengan Bu Yeli itu kayaknya Bu Yeli sibuk terus, jadi baru sempat saat ini ya Bu, ini saya merasa lega sekali. Mudah-mudahan kita semua itu bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu Yeli ya, Ya, amin. amin. Mudah-mudahan nggih, Bu. Nggih. Mungkin nanti ke depannya kalau masalah ini bisa selesai ya Bu Yeli dan sesuai yang saya harapkan tadi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Yeli ya karena sudah membantu saya dalam menyelesaikan masalah saya dan saya itu bisa bercerita leluasa dengan Bu Yeli. Dan mohon maaf mengganggu waktunya Bu Yeli juga, nggih. Ya, nggak apa-apa, Bu. Semoga dari kegiatan kita hari ini dapat bermanfaat untuk pelaksanaan pembelajaran Ibu selanjutnya. Amin. Amin. Udah ya, Bu. Nggih, Bu. Ya, ini masih sisa 5 menit, Bu. Masih Kita sisa refleksi sisa sebentar. oh, nggih. Monggo Bu Yeli. Nggih. Ya, 5 menit. Nanti Tadi kita kembali. tadi kurangnya apa ya? Kalau kurangnya sih daripada kemarin lebih bagus ini ya Bu Yeli. Mungkin kita persiapannya pun juga lebih matang karena kemarin kita juga sudah melakukan latihan atau praktek dan mungkin Ya. ini kita sudah melakukan yang terbaik ya Bu Yeli. Kalau menurut saya pribadi, mungkin kalau menurut Bu Yeli bagaimana? Atau Ya. pembicaraan kita kurang panjang atau bagaimana Bu Yeli? Ya, Kalau enggak apa-apa, cukuplah, Bu. Ini untuk Nggih. refleksi kita yang 5 menit, enggak apa-apa. Kalau menurut saya tadi sih dari coach dan coachingnya Bu Yeli juga itu Bu Yeli sudah sesuai alur Tirta ya Bu ya. Kalau menurut saya pribadi ada Ya. tujuannya, ada identifikasi. Kalau menurut saya itu tadi ada rencana aksinya dan Ya. tanggung jawabnya Bu Yeli juga, apa yang harus dilakukan dan Bu Yeli tadi itu kayaknya lebih enjoy bercerita banyak sampai memunculkan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh Bu Yeli atas permasalahannya. Kalau menurut saya ya Bu ya. Iya. Bu Mia juga lebih santai hari ini. Kita tidak tergesa-gesa, ya. Nggih. Cuma ini nanti rencana aksi juga sudah disampaikan, tanggung jawab juga sudah ada. Nggih Bu Yeli. Ya, kita sudah sesuai dengan alur Tirta, nggih. Nggih. Nggih Bu, ini ada masih waktu 3 menit. Masih ada waktu 3 menit ya? Nggih. Ya, sambil menunggu ya Bu ya. Ini Nggih, nanti monggo. mematikannya yang dipencet yang recording ini ya? Kayaknya iya, Bu. Kan tadi kan
Ya, terus ininya stop recording-nya kan nggak ada udah. Udah nggak ada. Apa Heeh. nanti kalau kita keluar dari bor ini langsung mati ya, Bu? Atau bagaimana? Nek, kemarin kan kita langsung keluar. Oh, gitu. Nah, tapi masuknya itu di email. Oh, berarti itu ya, Bu, ya, nanti jika jenengan tidak klik di recording ini, misal kesimpen mboten nggih, Bu Yeli? Nanti kan itunya dikirim link Oh, yang gitu. ditugas. Oh, nggih Iya, nggih nggih. Siap siap, berarti langsung dikirim link nggih. iya. Coba tanya teman-teman gimana ya? Nggih, boleh. Ini tinggal 1 menit, Bu. Bu, ini sudah 20 lebih 20. Kita Heeh. kembali. Ini Monggo. dipencet apa gimana? Coba Bu Yeli pencet. Aku takut deh. Dipencet gimana, Bu? Iya, iya, iya. Stop recording ada. Oh ya, Ya, alhamdulillah. ya. Nggih, Bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim.